Shalom, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan program Sahabat Doa. Kalau saudara rindu kami menjadi sahabat doa bagi saudara melalui program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian kami menjadi sahabat doa bagi saudara. Jika saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, dengan harapan firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, dalam konteks ini pemazmur menegaskan bahwa ada waktu pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara berdoa kepada Tuhan, ketika kita berseru bersama kepada Tuhan, ketika kita bersepakat memohon pertolongan Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami, saudara pasti merindukan pemulihan. Setiap kita pasti merindukan pemulihan. Pemulihan bagi ekonomi kita, pemulihan bagi keluarga kita, pemulihan bagi kondisi hidup kita, kesehatan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Setiap kita pasti merindukan pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam teks firman Tuhan ini saudara ditegaskan bahwa ada ketika, ada waktu, ada saat Tuhan pasti akan memulihkan. Di mana ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Dikatakan di sini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya, ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Seperti mimpi rasanya. Seperti percaya tidak percaya. Karena luar biasanya Tuhan mengerjakan pemulihan. Saudara, ditegaskan juga bahwa pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan, ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena betapa dahsyat pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Orang-orang pun akan melihat, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi umat-umatnya. Jadi saudara, yang ditegaskan kepada kita hari ini melalui firman Tuhan ini adalah bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Kalau Dia mengerjakan pemulihan, maka betapa dahsyat terjadi seperti mimpi rasanya. Ketika Dia mengerjakan pemulihan, kita akan bersukacita karena pemulihan itu. Dan ketika Dia mengerjakan pemulihan, orang-orang pun akan mengakui luar biasa pemulihan yang Tuhan kerjakan saat ini saudara. Atas masalah hidup saudara, atas persoalan saudara, atas beban apapun yang saudara hadapi hari ini. Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan saudara? Rindukah saudara melihat Tuhan mengerjakan pemulihan, di mana ketika Dia mengerjakan pemulihan, saudara merasa seperti mimpi, percaya tidak percaya karena luar biasanya Tuhan kerjakan pemulihan? Rindukah saudara mengalami pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika Dia mengerjakannya, saudara akan bersukacita karena luar biasanya pemulihan itu?
Rindukah saudara Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, di mana ketika Dia mengerjakannya, orang-orang pun akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Mungkin hari ini orang-orang tidak menganggap saudara, bahkan mungkin hari ini orang-orang merendahkan saudara, orang-orang mencibir saudara. Tetapi dengar, jika Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara, orang-orang pun akan mengakui betapa dahsyat Allah yang saudara sembah. Kalau saudara rindu pemulihan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, kalau saudara rindu melihat pemulihan itu terjadi dalam hidup saudara, maka hal yang saudara harus lakukan seperti yang pemazmur ini lakukan adalah sebagai berikut saudara. Di mana di ayat 1-3 dijelaskan apa yang akan terjadi jika Tuhan mengerjakan pemulihan. Maka di ayat 4 di sana mulai dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Di ayat 4 itu ditegaskan satu doa tentang pemulihan, di mana dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Kalau kita rindu melihat pemulihan yang dahsyat dan luar biasa seperti yang sudah dijelaskan di ayat 1-3 saudara, maka bagian kita adalah berdoa untuk terjadinya pemulihan. Hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Dia mengerjakan pemulihan yang dahsyat dalam hidup saudara. Berdoalah. Begitu banyak orang yang mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu terjadi. Mereka mengharapkan pemulihan, tetapi mereka tidak berdoa supaya pemulihan itu dikerjakan oleh Tuhan. Di sini firman Allah menegaskan bahwa kalau kita rindu pemulihan itu terjadi, maka seperti pemazmur, mari kita sama-sama berkata, Tuhan, pulihkanlah hidup kami. Ya Tuhan, pulihkanlah keluarga kami, pulihkanlah ekonomi kami, pulihkanlah. Serukan dalam hal apa saja saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan, berserulah terus supaya Tuhan mengerjakan pemulihan di sana. Dan selain kita berseru dan berdoa untuk terjadinya pemulihan saudara, di ayat 5 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Di sana ada ditegaskan tentang penuaian, artinya pemulihan terjadi. Dan siapa yang akan menuai? Orang yang menabur. Artinya apa saudara? Yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa supaya pemulihan terjadi, ada hal yang harus ditabur. Ada kegiatan, ada aktivitas, ada pekerjaan menabur yang harus dikerjakan. Demikian juga saudara saat ini, kalau saudara rindu pemulihan terjadi di dalam kehidupan saudara, maka yang harus saudara kerjakan adalah menaburlah. Dalam hal apa saudara harus menabur supaya pemulihan terjadi? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi dalam ekonomi saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan terjadi di tengah keluarga saudara, dalam hal apa saudara harus menabur? Menaburlah di sana. Kalau saudara rindu pemulihan dalam bidang apapun dalam hidup saudara, lihat dalam hal apa saudara harus menabur. Dan ketika saudara menabur, maka pemulihan akan terjadi. Begitu banyak orang yang merindukan pemulihan saudara, tapi mereka tidak siap untuk menabur. Mereka mau menuai, mereka mau dipulihkan, tapi mereka tidak mau menabur. Itu artinya pencuri saudara. Dengar, hari ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, menaburlah. Menaburlah, segera menabur. Karena semakin cepat saudara menabur, semakin cepat saudara akan menuai. Menaburlah supaya saudara mengalami pemulihan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara di ayat 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dikatakan di sana orang yang berjalan maju. Dia tidak berjalan di tempat untuk menabur, dia tidak berjalan mundur untuk menabur, tetapi berjalan maju. Artinya tetap melangkah apapun yang terjadi, tetap menabur apapun yang terjadi, tetap melangkah apapun situasinya, dan tetap menabur bagaimanapun kondisinya. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, mungkin saudara sudah jenuh, mungkin saudara sudah merasa lelah oleh kondisi, oleh keadaan yang terjadi. Tetapi saat ini kalau saudara rindu pemulihan terjadi, tetaplah menabur, tetaplah melangkah.
Puji Tuhan saudara, jangan pernah menyerah. Saudara pasti akan menuai dari apa yang saudara tabur. Jadi saudara, saat ini kita sudah belajar bahwa jika Tuhan mengerjakan pemulihan, perkara besar akan terjadi. Orang-orang akan mengakui betapa dahsyat pemulihan yang kita alami dalam hidup kita. Untuk terjadinya pemulihan itu, berdoalah, menaburlah, dan tetap maju, jangan pernah mundur. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Dalam saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, terjadilah pemulihan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara, mari kita naikkan kepada Tuhan. Saya akan mendukung saudara di dalam doa. Dan saya percaya saudara, setelah saudara mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan, iman saudara dibangkitkan saat ini. Percayalah saudara bahwa apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban saudara, apapun yang saudara rindukan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, Dia sanggup mengerjakannya, dan Allah mau mengerjakannya ketika kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Itu sebabnya percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah bahwa Dia peduli kepada saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun kehidupan saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman keyakinan, dan ketika saudara datang kepada Tuhan dengan ketekunan, pantang menyerah, terus berdoa, terus memohon di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjawab sesuai dengan waktu yang terbaik yang sudah Dia tetapkan bagi kita saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Dia dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia dengan penyembahan. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dia Allah yang kepadanya kita berseru. Terlebih dahulu muliakan Dia sebelum kita berseru kepadanya saudara. Mari kita bersyukur dan muliakan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami bisa datang di hadirat-Mu, bermohon di hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami akan menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu kami panjatkan syukur kami bagi-Mu. Terlebih dahulu kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu ya Tuhan, daripada kami sendiri tahu segala kerinduan kami, segala kebutuhan kami, segala pergumulan kami. Namun pun demikian Engkau mendorong kami untuk berseru kepadamu. Itu sebabnya saat ini kami datang kepada Tuhan. Namun sebelumnya kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat waktu ini. Dan kami mau menyembah Engkau, kami mau bersyukur buat kasih karunia-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia peduli untuk menyembuhkan saudara. Mari saudara, jika saat ini saudara mengalami satu sakit penyakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka.
Saat ini mereka datang kepadamu dengan penuh iman. Saat ini mereka datang kepadamu dengan seruan mereka. Sembuhkan kiranya mereka ya Tuhan. Engkau sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Artinya hari ini pun Engkau menyembuhkan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan kiranya anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Sembuhkan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, mereka sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Sembuhkan mereka. Kalau ada mereka saat ini yang sedang terinfeksi virus, Bapa di sorga, sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit asam lambung, dalam nama Yesus sembuhkan mereka. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang sedang mengalami sakit kanker ginjal atau apapun, diabetes, apapun yang menjadi penyakit mereka, kolesterol ya Tuhan, hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, percayalah bahwa Allah kita yang peduli, Allah kita yang sanggup. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini kuasanya sedang bekerja untuk menyembuhkan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara mujizat kesembuhan yang saudara alami. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga bisa diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian saudara. Saudara disembuhkan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan saudara saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, supaya Engkau tetap menjamin kesehatan mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, tetaplah jamin kesehatan mereka Bapa. Kerjakan terus kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Mungkin ada keluarga mereka yang sedang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sanggup melakukan mujizat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa buat keadaan ekonomi saudara, buat usaha, bisnis, dan pekerjaan saudara. Mari datang kepada Tuhan, menyerahkan segala keberadaan ekonomi saudara dan menyerahkan segala pekerjaan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, Tuhan kiranya memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Engkau yang tahu bagaimana keadaan ekonomi anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu di masa pandemi ini. Mungkin begitu banyak anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, tetapi Engkau Allah yang membela mereka di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini yang terlilit hutang. Tuhan, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dalam keadaan ekonomi yang sulit, ajar anak-anak-Mu tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Ajar anak-anak-Mu tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat segala usaha,
pekerjaan bisnis anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Biarlah Engkau memberkati segala usaha anak-anak-Mu, agar mereka mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu dalam segala usaha pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis mereka, biar sekalipun di masa pandemi ini mereka bisa tetap bertahan, bahkan semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis anak-anak-Mu. Jika ada mereka yang saat ini butuh modal, Tuhan sediakan modal ya Tuhan bagi mereka. Tuhan buka jalan. Dan berkati semua para pekerja mereka juga untuk mengabdi, melakukan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu. Berkati para medis ya Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan kiranya memberkati mereka, menjagai, melindungi, menyertai dan memberkati mereka ya Tuhan, tenaga medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu sebagai pegawai negeri sipil dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, pakai mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Berkati juga para petani dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, supaya apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dengan baik, berkembang, dan satu saat mereka akan menuai apa yang mereka tanam dan apa yang mereka usahakan. Berkati para petani ya Tuhan, berkati para buruh juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sekali lagi kami berdoa buat para pengusaha, para pebisnis dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga rindu berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan, keluarga yang berharap dan berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya doa-doa kami, seruan kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara, saat ini mungkin ada pergumulan saudara, ada kerinduan saudara, ada penyakit saudara yang saat ini saya tidak tahu dan saat ini belum disebutkan. Saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara dalam doa. Naikkan segala kerinduan saudara, naikkan segala beban dan persoalan kehidupan saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mereka berseru ya Tuhan buat segala kerinduan mereka. Mereka berseru ya Tuhan buat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Tuhan campur tangan dalam segala permohonan mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan apa yang kami rindukan, dan Engkau Allah yang tahu yang terbaik bagi kami. Berkati anak-anak-Mu dalam segala kerinduan mereka. Berkati anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan yang melakukan mujizat-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, firman Allah berkata, berdoalah bagi kesejahteraan kota tempat di mana kamu aku buang. Saat ini saudara,
kita ada di Indonesia tercinta ini. Firman Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu. Saat ini saya rindu kita berdoa bagi bangsa ini. Kita berseru bagi bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya saudara, mari kita berseru bersama, bersyafaat bersama. Bapa di sorga, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati bangsa kami ini. Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati keadaan ekonomi bangsa kami, berkati keadaan politik dan keamanan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, biar bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Biar bangsa ini semakin maju dan semakin berkembang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati bangsa kami, keadaan ekonomi, keamanan, politik bangsa kami. Tuhan kiranya yang memulihkan. Kami berdoa buat pemerintah kami ya Tuhan, buat Bapak Jokowi, buat Wakil Presiden, buat para menteri, buat wakil-wakil rakyat, gubernur, camat, kepala desa, dan sampai jajaran terendah. Tuhan jamah lawan dan berkati mereka semuanya ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Berkati pemerintahan kami ya Tuhan saat ini. Biar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan mereka membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memulihkan, sehingga situasi pandemi ini segera bisa berakhir dan semuanya bisa berubah normal kembali di dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan di masa-masa pandemi ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu saat ini Bapa. Kami juga berdoa, kami bermohon buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan memberkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar gereja-Mu menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, menjadi garam-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja yang ada untuk menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, berkati gereja-Mu. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan, pakai mereka dan berkati kehidupan umat-umat-Mu untuk menjadi saksi terang dan garam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan di bangsa ini, baik di kota, baik di pelosok sekalipun. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu. Berkati semua organisasi gereja yang ada di bangsa kami ini. Pakai ya Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk menjangkau bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa-doa kami. Kami percaya permohonan kami. Engkau Allah yang telah mendengar. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan. Engkau Allah yang berkuasa mewujudkan segala doa-doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa anak-anak-Mu. Inilah permohonan-permohonan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan,
Percaya saudara, mujizat Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Dia mendengar dan Dia sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Kalau saat ini saudara sudah mengalami mujizat Tuhan, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami. Tuliskan di kolom komentar video ini saudara, sehingga anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati, dikuatkan melalui kesaksian saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman yang baru. Dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara. Kasih karunia Tuhan tetap berlimpah di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.